Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jamaah pendengar dan pemirsa channel saya rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap detik, karena hakikatnya nafas kita, denyut jantung kita, dan juga denyut nadi kita, peredaran darah kita, dan semua yang kita rasakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa saja terganggu saja, kita sudah kerepotan. Jangankan itu, kita kena sariawan saja, sehari, 2 hari, rasanya sudah nggak karu-karuan. Dan biasanya orang mengingat nikmat itu kalau nikmat itu berkurang atau hilang, atau melihat orang lain yang sedang menderita kekurangan nikmat itu. Shalawat serta salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok yaumul qiyamah, setelah kita berusaha untuk mengikuti jejak beliau, yaitu dengan mengikuti sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, menyambung masalah yang telah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, masalah ibadah. Salah satu kunci ibadah yang utama, dia di samping yang lain-lain, adalah ikhlas karena Allah. Sebab banyak orang yang melakukan ibadah tidak karena Allah. Bukan hanya ibadah, melakukan sesuatu, ingin dipuji, ingin dicatat, dan sebagainya. Dan hari ini ada orang yang membagikan misalnya sembako secara sengaja. Bahkan yang memprihatinkan, ada orang yang membagikan zakat, memanggil semua orang. Kemudian mereka sampai sampai antri, sampai bertumpuk-tumpuk, bahkan sampai ada yang celaka. Nah ini subhanallah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita contoh saja, kalau kita memberi sesuatu itu yang paling bagus itu yang dilakukan oleh namanya Zainal Abidin, yaitu cucu Rasulullah. Itu ketika beliau hidup, itu kalau membagikan sesuatu itu malam hari, dan dia sendiri, bukan suruhan orang lain, sehingga orang tidak tahu dari mana barang itu. Setelah beliau wafat, baru orang, oh ternyata yang suka bagi-bagi itu ternyata si fulan atau Zainal Abidin, karena dilihatnya pundaknya itu bekas memikul. Padahal waktu itu dia kadang-kadang agak dikatakan, kok orang seperti Zainal Abidin begitu kaya kok pelit. Jamaah rahimakumullah, hal ini diperkuat dengan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah aku perintahkan kamu sekalian kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas, dengan meluruskan niat, dan juga dengan menjalankan agama yang lurus. Hunafa wa yuqimus shalah, dan ibadah yang utama adalah mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyimah, yang demikian adalah agama yang lurus. Jadi kunci ibadah ialah ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas adalah memurnikan ketaatan atau memurnikan sesuatu karena Allah semata, tidak karena yang lain. Terus apakah ibadah itu tidak boleh meniat-niat yang lain? Misalnya kita sedekah. Boleh, sedekah itu memang salah satu, banyak hikmah-hikmah sedekah yang bersifat duniawi. Di antaranya menambah rezeki, menyembuhkan sakit, itu boleh diniatkan, tetapi niat utama adalah karena Allah dan mencari ridha Allah. Misalnya kita melakukan infak, saya berinfak mohon keridhaan Allah, mudah-mudahan penyakit saya disembuhkan, mudah-mudahan rezeki saya ditambah. Ini boleh, diperbolehkan. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang sudah saya singgung beberapa waktu yang lalu, sekarang ini banyak orang melakukan ibadah kreatif. Sebenarnya setiap kejadian, setiap waktu itu Allah membuka pintu seluas-luasnya untuk kita menambah ibadah. Contoh, banyak bencana alam hari ini, juga peristiwa corona ini.
Juga bagi orang-orang hartawan banyak memberikan peluang untuk bersedekah, untuk bersedekah dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ketika kita diperintahkan untuk berjihad, wajahidu fi sabilillah, Allah sering menyebutnya bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan dirimu. Jadi harta itu ternyata juga sesuatu hal yang sangat penting untuk beribadah. Kenapa demikian? Sebagai contoh, Rasulullah ketika akan dijadikan nabi itu tidak dijodohkan dengan sembarang orang. Ternyata juga dijodohkan dengan orang yang kaya. Untuk apa? Untuk mendukung dakwah. Dakwah termasuk ibadah. Tanpa dukungan material ya susah. Jamaah rahimakumullah. Tetapi jangan putus asa. Bagi mereka-mereka yang mungkin kurang memiliki kemampuan di dalam beribadah secara harta, maka beribadahlah secara jiwa. Dan itu nilainya sama, bahkan ada yang lebih. Karena kita melakukan zikir dengan mengucapkan kalimat-kalimat Allah, beramal ma'ruf, menyampaikan hal yang baik. Bahkan, sudah saya sampaikan mungkin dalam hadis yang sahih, bahkan kita menyingkirkan benda-benda yang di tepi jalan, di tengah jalan, yang akan mengganggu orang lain, itu pun ibadah. Jadi ibadah itu tidak ada batasnya. Sangat luas, sangat luas. Lain kali akan saya sampaikan dua buah hadis dalam hadis arba'in yang sangat menghibur dan sangat menggembirakan kita, yaitu keluhan orang-orang yang miskin kepada Rasulullah, karena mereka mengeluh begini, ya Rasul, kami sholat, orang-orang kaya juga sholat, kami puasa, orang-orang kaya juga puasa, tetapi mereka bersedekah dengan hartanya, sementara kami tidak. Bagaimana nasib kami? Nah, jawabnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang, yang akan saya sampaikan dalam hadis arba'in. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu walakum fil Qur'an karim. Wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.